Halo, perkenalkan nama saya Marsiana Huarberia, NPM 33210078, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi saya mengenai organ-organ pada tumbuhan. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian pokok selain batang dan daun sebagai tumbuhan yang tubuhnya telah merupakan krumus. Fungsi akar yang pertama, menyongkong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Yang kedua, menyerap air dan garam-garam mineral atau zat-zat herbal dari dalam tanah. Berikut modifikasi akar: akar nafas, akar gantung, akar banir, dan akar penghisap. Ada 3 zona. Yang pertama, zona pembelahan, pemanjangan, dan zona pematangan. Jenis-jenis akar: akar serabut disebut akar monokotil, dan akar tunggang disebut akar dikotil. Yang kedua, batang. Batang merupakan bagian kedua dari tumbuhan setelah akar. Batang bersatu dengan akar melanjutkan sari makanan yang dibawa oleh akar melalui jaringan pengangkut. Ada 3 jenis batang, yaitu batang berkayu, kedua batang berair atau batang basah, ketiga batang rumput. Ciri-ciri umum batang: yang pertama, umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder atau dapat pula membentuk lain, akan tetapi selalu bersifat aktimorf. Yang kedua, biasanya tumbuh ke atas menuju cahaya matahari. Yang ketiga, umumnya tidak berwarna hijau kecuali tumbuhan yang umurnya pendek, misalnya rumput. Fungsi batang: yang pertama, mendukung bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, yaitu bunga, buah, dan daun. Yang kedua, menjadi tempat penimbuhan zat-zat cadangan makanan. Macam-macam bentuk batang: yang pertama, bulat, itu contohnya seperti kelapa dan bambu. Bersegi, itu contohnya bangunan segitiga atau rumput teki. Yang berikut bangunan segi empat, contoh batang markisa. Batang pipih dan biasanya melebar menyerupai daun dan mengambil alih tugas daun pula, contoh kaktus. Sifat permukaan batang: yang pertama, licin, yang kedua berusuk, yang ketiga beralur, yang keempat bersayap, dan kelima batang berduri. Arah tubuh batang: yang pertama, tegak lurus, menggantung, berbaring, menjajar atau merayap, dan memanjang. Tumbuhan monokotil umumnya batang tidak bercabang, tidak memiliki kambium, serta terus tumbuh tinggi. Sedangkan dikotil umumnya bercabang serta memiliki kambium pada perbatasan antara jaringan xilem dan floem. Yang ketiga, daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting, biasanya berwarna hijau dan berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Fungsi daun: yang pertama, sebagai tempat penyimpanan cadangan air dan makanan. Yang kedua, sebagai alat perkembangbiakan. Yang ketiga, sebagai alat pernapasan. Dan keempat, sebagai alat penguapan. Macam-macam tulang daun berdasarkan besar kecilnya. Yang pertama, ibu tulang. Yang kedua, tulang-tulang cabang. Yang ketiga, urat-urat daun. Yang berikut macam-macam tulang daun berdasarkan susunannya. Yang pertama, tulang daun menyirip. Kedua, tulang daun mencari. Ketiga, tulang daun melengkung. Keempat, tulang daun sejajar. Kelima, tulang daun berduri. Fungsi tulang-tulang daun: yang pertama, menguatkan daun. Yang kedua, mengalir pengangkut zat-zat. Yang keempat adalah bunga. Bunga adalah bagian dari tanaman yang umumnya berpenampilan indah dan mengeluarkan aroma wangi. Jenis-jenis bunga terbagi menjadi 2. Yang pertama, bunga tunggal, itu contohnya mawar dan kembang sepatu. Bunga majemuk, contohnya anggrek, putri malu, dan matahari. Bagian-bagian bunga: yang pertama, kelopak bunga. Yang kedua, mahkota bunga. Yang ketiga, benang sari. Benang sari terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tangkai sari, kepala sari, penghubung ruang sari. Dan keempat, putik.
Putik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bakal buah, tangkai kepala putik, dan kepala putik. Proses reproduksi bunga. Tumbuhan bunga melakukan reproduksi dengan cara pembentukan biji melalui reproduksi seksual. Sel kelamin jantan berupa serbuk sari akan bergabung dengan sel kelamin betina dari putik atau bakal buah. Serbuk sari harus masuk ke bagian dalam bunga atau putik agar terjadi pembuahan. Yang kelima, buah. Buah adalah pembungkus dan pelindung biji yang berkaitan dengan fungsi utama buah, yaitu sebagai pencemar biji tanaman pada tanaman bunga. Berikut aneka jenis buah. Ada buah kering dan buah berdaging. Fungsi buah pada tumbuhan. Fungsi buah untuk membungkus dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Yang kedua, sebagai penyedia cadangan makanan. Ketiga, menyebar biji untuk mendukung generasi tumbuhan. Yang terakhir adalah biji. Biji adalah alat utama untuk berkembang biak. Biji yang telah dibuahi pada tumbuhan secara agronomis menjadi salah satu hasil budidaya yang dapat difungsikan atau digunakan sebagai bahan konsumsi manusia dan sebagai pakan sebagai jenis hewan ternak. Jenis-jenis biji. Yang pertama, biji terbuka. Ciri-ciri tumbuhan biji terbuka. Yang pertama, belum memiliki bunga sejati yang berupa strobiluus. Yang kedua, tidak mempunyai ovarium di strobiluus. Yang ketiga, batang tidak memiliki phloestrema. Yang keempat, pembuahan tunggal. Yang kelima, bakal biji sendiri tidak terlindungi oleh daun buah. Yang keenam, berakar tunggal. Peranan tumbuhan biji terbuka pada kehidupan. Yang pertama, sebagai tanaman hias, contoh pukis, haji, dan cemara. Yang kedua, sebagai bahan industri obat-obatan dan cat. Yang ketiga, sebagai bahan pembuat korek api dan kertas, contoh pinus. Dan keempat, sebagai sayur mayur, contoh melinjang. Yang kedua, biji tertutup. Tumbuhan biji tertutup atau ciri-ciri tumbuhan biji tertutup. Yang pertama, sebagai tanaman hias seperti mawar, kaktus. Dua, sebagai bahan bumbu dapur, contoh pala, kemiri. Ketiga, sebagai bahan buah-buahan. Empat, sebagai bahan untuk obat. Kelima, sebagai bahan baku. Fungsi biji bagi tumbuhan. Yang pertama, sebagai tempat penyimpan cadangan bagi tumbuhan.